Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur bangsa Indonesia ini kaya dengan keragaman bahasa, budaya, suku, tarian, rumah adat, pakaian adat, dan banyak sekali kekayaan. Di satu sisi keragaman adalah kekayaan, tapi ini sebuah tantangan bagi kita karena perbedaan itu bisa menimbulkan konflik atau masalah. Salah satunya adalah bahasa. Bahasa di satu daerah dan tempat yang lain bisa saja berbeda, dan pasti berbeda ya, dan itu bisa menimbulkan masalah. Salah satu contoh ini ketika saya melihat video salah satu jebolan Indonesian Idol dari NTT, dari Kupang, yaitu Pice Kota. Saya bangga sekali dengan adik saya ini, Pice Kota dari Atambua. Ketika dia video call dengan Rara, ada kata yang kalau itu orang Indonesia Barat misalnya mendengar ini, sepertinya Pice Kota ini kasar sekali terhadap Rara. Padahal itu kalau kami di NTT atau di Kupang, itu malah satu bentuk perhatian terhadap orang kita sayang. Nah, coba lihat video. Aku mau pergi bareng pacar aku, Kak. Mau lihat gak pacar aku siapa? Nggak ada. Jangan kurang ajar ya. Nah, ada kata yang dipakai oleh Pice Kota yang kayaknya kalau di Indonesia Barat itu kasar sekali, yaitu ketika Pice Kota berkata, jangan kurang ajar ya. Wah, ini kalau di Jakarta ini kayak sebuah ancaman, kasar sekali ya. Nah, padahal kami di Indonesia Timur justru ini perhatian Pice Kota. Artinya kamu jangan sembarang ya Rara, jangan sembarangan. Jadi ini sebuah komunikasi yang malah baik kalau kami di Kupang. Hanya bisa disalah mengerti kalau di Indonesia Barat. Nah, ada dua kata lagi yang akan menimbulkan masalah. Yang kedua yaitu main gila. Nah, kalau main gila ini artinya konotasi negatif. Misalnya orang yang sudah punya pacar atau sudah punya pasangan, sudah berumah tangga, kemudian dia fair dengan orang lain, selingkuh, itu orang bilang bahwa dia sedang main gila. Nah, tapi kalau main gila orang Kupang itu artinya bercanda. Ya, pernah di gereja saya bercanda dengan lagi ngobrol sama anak orang Kupang ya, dia lagi bercanda sama saya, itu saya langsung bilang, kamu ini jangan main gila. Langsung, kebetulan jemaat saya banyak orang Batak ya, langsung kaget mereka, Pak Pendeta nih kok begitu sih, itu anak kok main gila. Terus saya jelaskan bahwa main gila kalau orang Kupang itu artinya bercanda. Jadi saya lagi bilang, jangan bercanda begitu. Ya, ini bisa disalah mengerti ya. Nah, kemudian yang sangat bertolak belakang, yaitu kata bajingan. Nah, bajingan kalau di Indonesia Barat itu bajingan itu orang kurang ajar, begal, rampok, pencuri, pokoknya orang kita bilang itu bajingan. Tapi kalau orang Kupang, bajingan itu artinya keren, bagus, mantap. Berbeda sekali ya. Misalnya saya nih pendeta nih, habis khotbah, mungkin saya khotbahnya bagus, terus langsung ada jemaat, Pak Pendeta khotbahnya bajingan. Itu artinya khotbahnya bagus. Ini kan bisa menimbulkan masalah. Dan karena itu kita perlu berhati-hati menggunakan bahasa, lihat konteksnya, hati-hati. Dan karena apa? Karena bahasa itu dapat menimbulkan konflik kalau salah digunakan. Dan kalau kita baca di Alkitab, Tuhan memakai bahasa untuk mengacaukan orang-orang saat mereka membuat menara Babel. Mereka menyombongkan diri dan mereka ingin mencapai dan memperlihatkan kehebatan mereka, kesatuan mereka. Mereka mau menunjukkan mereka hebat, sombong. Dan Tuhan mengacaukan bahasa. Dan akhirnya karena bahasa, menara Babel runtuh. Dan bangsa yang satu bahasa itu kemudian terpecah-pecah. Karena itu berhati-hati dengan bahasa. Bukan hanya kita pandai menata bahasa, tetapi kita harus pandai memahami bahasa, memahami kata-kata, dan ingat di mana kita berada, konteksnya. Kita harus berhati-hati. Kita memahami dengan baik di dalam berkomunikasi. Secara khusus ketika kita memahami dan menggunakan bahasa dengan baik, maka kita pasti bisa menjaga kesatuan dan keutuhan sebagai bangsa Indonesia. Tuhan berkati kita semua, mari menggunakan bahasa dengan baik.